Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dimanapun berada hari ini. Izinkan saya untuk membawa kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sekiranya menolong kita untuk mengerti perjalanan kehidupan dan betapa beruntungnya kita berada di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian isi firman-Nya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saya membuat satu tema yang sederhana untuk menjadi fokus kita dalam mengerti bagian firman Tuhan di atas, yaitu hidup yang benar dan terhormat. Hidup, tentu kita semua sudah mengerti dan memahami hidup atau kehidupan itu berbicara tentang sesuatu yang bisa kita lihat atau bisa kita saksikan, dan konteks kehidupan dalam Alkitab tentu tidak hanya berbicara tentang hidup di dunia ini, tetapi hidup yang akan datang juga. Lalu berikutnya adalah kebenaran. Kebenaran ini tentu berbicara tentang sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak ada salah, sesuatu yang benar. Dan kehormatan adalah harga yang diperoleh setelah seseorang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan dalam firman Tuhan hari ini, Amsal selalu mengungkapkan bahwa seseorang untuk memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan, maka langkah pertama yang ia harus lakukan adalah mengejar kebenaran. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memperoleh kehidupan, kita memperoleh kebenaran, maka langkah yang harus kita tempuh adalah mengejar kebenaran. Mengejar, sekali lagi, bahwa itu adalah upaya kita untuk memperoleh kebenaran. Dan upaya yang dilakukan oleh kita adalah bersumber daripada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mencatat tentang kehendak Allah dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita menemukan bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Kristus itu adalah Allah yang benar. Ia telah membuktikan kebenarannya selama ia berada di dunia. Satu dosa pun tidak ia lakukan, dan itu Alkitab mencatatnya. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan dan pengakuan kita sebagai orang Kristen dan orang yang percaya kepadanya, kita mengerti semua bahwa semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang memperoleh atau tidak ada yang hidup benar adanya. Semua itu hidup di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu, siapapun dia tidak akan sampai kepada kebenaran dan tidak akan sampai kepada kerajaan Allah
karena dosa tadi. Oleh karena itu, Allah di dalam Kristus Yesus telah menjelma sebagai manusia hadir di dunia ini. Lalu ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan di sanalah kita dibenarkan. Dan semua kita yang telah mengaku percaya kepada Kristus, kita telah memperoleh kebenaran di dalam darahnya yang kudus. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan Amsal selalu mengingatkan kepada kita hari ini bahwa supaya seseorang dibenarkan, seseorang memperoleh kehidupan dan kebenaran, maka mesti ia mengejar kebenaran itu. Mengejarnya dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta berusaha untuk melakukannya. Maka kita akan memperoleh kebenaran di dunia yang akan datang. Dan kita akan hidup benar selama kita masih ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagian yang berikut adalah memperoleh kehormatan. Langkah yang kedua adalah mengejar kasih. Kasih adalah berbicara tentang pribadi Allah di dalam Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya bagi kita semua. Dan Ia telah mengangkat kita menjadi makhluk yang terhormat dan mulia dengan menunjukkan belas kasihan-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua akan dan ingin untuk dihargai, untuk dihormati. Dan dalam firman ini kita belajar bahwa seseorang yang hidup penuh dengan kasih akan dihormati oleh siapapun. Kita adalah makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Allah telah mengangkat derajat kita dari yang terpuruk, menjadikan kita berharga. Kita berharga di mata Tuhan karena Ia mengasihi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita akan berharga dan berarti bagi orang lain apabila kita hidup dalam kasih. Mari mengasihi dengan siapapun di antara kita, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak istri, bersama dengan suami, bersama dengan jemaat, bersama dengan masyarakat, dimanapun kita berada. Kejarlah kasih itu di dalam Tuhan. Dan percayalah, Anda akan terhormat di dalam hidup Anda. Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerti dan mengaplikasikan firman ini di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan satu statement rohani yang sangat menarik, yaitu iman atau kebenaran membuat segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kasih akan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dimanapun berada hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus.
Terima kasih untuk segala kemurahan dan berkat-Mu yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Roh-Mu yang kudus yang akan terus menolong, memampukan, serta menerjemahkan firman itu siang dan malam, agar kami hidup dalam ketaatan kepadamu, hidup dalam kebenaran di dalam Engkau, dan hidup mewujudkan kasih sebagai bukti kami yang percaya padamu. Bapa di sorga, memohon berkat kesehatan atas kami semua dimanapun berada. Memohon kekuatan, memohon pertolongan-Mu atas setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, pelayanan apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati dengan kuat kuasa-Mu. Berkati juga akan semua jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan hari ini. Segala pekerjaan dan usaha yang dikerjakan masing-masing, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, dan kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami di dalam pengasihan-Mu, karena hanya Engkaulah yang akan mampu memberkati kami dan menolong kami dalam setiap keadaan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.